Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali ke dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga langkah kita dalam bermajelis ilmu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Habib Muhammad Haidar Asgaf, dan hari ini akan membahas surah Ali Imran ayat 42. Sebelum kita mulai, mari kita awali majelis kita dengan membaca doa niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wan nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak mengulur waktu lagi, kepada guru kita, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat karunia yang Allah terus berikan untuk kita semuanya sehingga kita bisa sama-sama kembali berkumpul hadir di tempat yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berharap mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan ganjarannya, dan insyaallah jadi sebab kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita, masih di surat Ali Imran, menceritakan tentang Siti Maryam atau keluarganya Imran secara umum ya. Nah, kemarin di pertemuan kita yang lalu kita membahas mengenai Siti Maryam dulu, gimana ibunya Siti Maryam bernazar bahwa anak yang dikandungnya akan dijadikan sebagai pelayan di Baitul Maqdis. Kemudian ternyata yang lahir adalah perempuan, yaitu Siti Maryam. Kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke kamar Siti Maryam, dilihat di situ ada makanan yang kata Siti Maryam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan Nabi Zakaria yang berdoa untuk diberi keturunan di saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang sekarang mau kita bahas, kembali lagi Allah menceritakan mengenai Siti Maryam. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Siti Maryam, kemudian ada segmen menceritakan Nabi Zakaria, kemudian kembali menceritakan Siti Maryam. Itu kalau kita lihat sekilas seakan-akan seperti nggak ada hubungannya. Kalau kita mungkin berpikirnya gini, kenapa nggak ceritakan aja dulu Siti Maryam semuanya,
Baru kemudian di segmen yang terpisah menceritakan kisah mengenai Nabi Zakaria. Kenapa harus ada Nabi Zakaria di tengah-tengah itu tuh? Baru kemudian kembali menceritakan Siti Maryam. Nah, kata para ulama, karena sebetulnya kisah Nabi Zakaria itu masih terkait dengan Siti Maryam. Sebab yang pertama Nabi Zakaria yang ngasuh Siti Maryam, yang kedua berdoanya di tempat di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya kepada Siti Maryam. Kemudian juga apa yang terjadi kepada Nabi Zakaria ketika beliau berdoa di tempat tinggalnya Siti Maryam itu, sekaligus itu bisa menjadi jawaban bahwa kan nanti Siti Maryam itu kan akan dituduh macam-macam sama orang-orang itu, karena nanti akan punya anak tapi nggak ada ayahnya, ini akan dituduh berzina dan lain sebagainya. Lah kejadian terkabulnya doa Nabi Zakaria di tempat ibadahnya Siti Maryam itu sekaligus nanti menjadi bukti bahwa Maryam itu bukan orang yang begitu, bukan perempuan yang nakal dan lain sebagainya. Buktinya apa tuh? Buktinya Nabi Zakaria berdoa di tempat tinggalnya Siti Maryam, ternyata di tempat itu dikabulkan langsung doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sebelum-sebelumnya berdoa minta keturunan tapi nggak dikasih-kasih itu. Nah, jadi meskipun sekilas kelihatannya seperti terpisah, ada cerita Nabi Siti Maryam, kemudian Nabi Zakaria, kemudian Siti Maryam lagi, tapi sebetulnya itu nggak terpisah ya, sebetulnya itu tetap berada dalam satu kesatuan ya. Kemudian di ayat yang mau kita bahas hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat itu berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu dan menyucikan kamu dan memilih kamu di atas semua perempuan di dunia ini. Ya, itu kira-kira terjemahannya gitu. Kemudian langsung kita sambung ayat berikutnya supaya nanti sekalian. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, beribadahlah kepada Tuhanmu, wasjudi dan bersujudlah, warka'i ma'ar raki'in dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku ya. Sekarang kita mulai bahas. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, al-malaikah itu bentuk jamak, artinya para malaikat. Kalau bentuk tunggalnya itu malak. Malak itu artinya malaikat tapi satu. Kalau banyak itu malaikah, jamaknya begitu. Kalau kita lihat berarti Allah mengatakan wa idz qalatil malaikatu, berarti yang bicara banyak atau satu? Banyak berarti. Nah, tapi yang dimaksud sebetulnya yang mengucapkan itu kepada Siti Maryam adalah malaikat Jibril sendiri. Nah, kalau memang hanya malaikat Jibril, kalau gitu kenapa Allah kok menggunakan redaksinya malaikah yang menunjukkan banyak? Nah, ulama beda pendapat nanti. Ada ulama bilang karena malaikat Jibril itu kalau menyampaikan kabar, karena malaikat Jibril itu pimpinannya para malaikat, malaikat Jibril itu diiringi dengan sekian banyak malaikat, tapi yang bertugas dia sendiri, malaikat Jibril aja, tapi bala tentaranya banyak, sehingga Allah menggunakan lafadz al-malaikah yang artinya para malaikat. Pendapat yang kedua bilang karena Jibril itu pimpinannya para malaikat, sehingga dia satu, dia sendiri itu nilainya seperti banyak malaikat. Itu sama seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim. Kata Allah, Ibrahim itu satu umat sendiri. Padahal berapa orang nih? Satu, Nabi Ibrahim aja. Tapi nilainya, keagungannya itu setara dengan satu umat, setara dengan satu komunitas. Lah Jibril, karena dia itu adalah pimpinannya para malaikat, sebagai bentuk pengagungan kepada Jibril, dia sendiri tapi digambarkannya dalam bentuk jamak, ya. Nah, karena banyak teriwayatkan di dalam riwayat-riwayat hadis bahwa yang mengatakan itu kepada Siti Maryam adalah malaikat Jibril, dan nanti di surat Maryam cerita ini akan terulang lagi. Dan yang di surat Maryam itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa
Cuman satu aja ya, malaikat yang menyampaikan itu kepada Siti Maryam. Jadi yang bicara kepada Siti Maryam itu adalah malaikat Jibril. Salah satu dalilnya di surat Maryam Allah mengatakan fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Dan kami kirimkan, kami utus kepada Maryam itu ruh kami. Nah, malaikat yang punya gelar ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Buktinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan ketika menjelaskan proses turunnya wahyu. Kata Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ruhul amin. Itu Al-Qur'an diturunkan kepada kamu Muhammad dibawa oleh ar-ruh al-amin, ruh yang terpercaya. Siapa yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Jibril, ya, berarti salah satu gelarnya Jibril adalah Ar-Ruh. Nah, di dalam surat Maryam Allah mengatakan fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepada dia, kepada Maryam itu ruh dari kami, yaitu yang dimaksud berarti malaikat Jibril. Berarti jawabannya tadi, kenapa di surat Ali Imran ini Allah kok menggunakannya bentuk jamak para malaikat? Karena bisa satu di antara dua jawaban yang tadi kita sebutkan itu, ya. Kemudian dari ayat ini para ulama itu juga pembahasannya terus bergeser. Kalau Siti Maryam itu didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diberikan berita oleh malaikat Jibril bahwa Allah memilih kamu, menyucikan kamu dan lain sebagainya, apakah Siti Maryam itu nabi berarti? Nah, karena tugasnya malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Nah, biasanya yang dapat wahyu itu nabi. Ini sekarang Siti Maryam didatangi oleh malaikat Jibril, diberikan informasi oleh malaikat Jibril, Maryam, kamu dipilih Allah, disucikan Allah, nanti kamu akan dapat anak dan lain sebagainya. Berarti apakah Maryam itu nabi sekarang? Nah, mayoritas ulama bilang bukan. Siti Maryam itu bukan nabi. Karena menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, nabi itu dari golongan laki-laki, nabi dan rasul. Pendapat yang kedua bilang bahwa nabi itu boleh dari kalangan perempuan, tapi kalau rasul khusus bagi kalangan laki-laki. Jadi beda ya antara nabi dan rasul. Semua rasul pasti nabi, tapi enggak semua nabi itu rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Bedanya nabi dan rasul, nabi dapat wahyu, menurut pendapat yang pertama, nabi itu dapat wahyu tapi enggak disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Sedangkan rasul dapat wahyu dan dapat perintah untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat. Pendapat yang lain bilang nabi itu dapat wahyu tapi enggak bawa syariat baru. Sedangkan rasul dapat wahyu plus dia membawa syariat yang baru. Nah, tapi sekali lagi semua rasul pasti nabi, tapi enggak semua nabi itu rasul. Kalau rasul ulama sepakat ini hanya dari kalangan laki-laki. Tapi kalau nabi, ulama masih ada yang mengatakan ada nabi dari kalangan perempuan. Di antaranya menurut yang berpendapat begitu adalah Siti Maryam ini, gitu ya. Kenapa loh ini didatangi Jibril, dikasih informasi Jibril, dapat wahyu dia berarti. Dia nabi tapi bukan rasul. Tapi sekali lagi pendapat yang populer, pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama bahwa Siti Maryam itu bukan nabi. Nah, kalau gitu apa jenis informasi yang didapat Siti Maryam nih? Kalau bukan nabi berarti kan bukan wahyu yang didapat. Kalau gitu jenis informasinya apa? Kata ulama ada yang bilang ilham. Ini masuk kategori ilham. Kalau ilham kan bisa didapatkan oleh siapa aja meskipun bukan nabi. Nah, kemudian kalau Siti Maryam itu juga bukan nabi, berarti yang diterima bukan wahyu. Lantas ini masuk kategori peristiwa apa nih Siti Maryam bertemu dengan malaikat Jibril ini? Kalau kita bilang bukan nabi berarti bukan wahyu. Terus ini kok ada orang biasa bisa ketemu Jibril?
Kok ada orang biasa berarti dia bisa mendapat informasi dari Jibril. Ini sebagai apa posisinya peristiwa ini? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang karena Siti Maryam itu bukan nabi, berarti peristiwa ini masuk kategori karomah. Ya, kita udah sempat bahas juga ya waktu itu ya, kita di surat Ali Imran ini, di peristiwa Siti Maryam ini kita udah bahas lumayan lah mengenai karomah. Itu karomah itu kejadian luar biasa yang dialami oleh orang-orang soleh selain para nabi dan rasul. Kalau para nabi dan rasul itu namanya mukjizat gitu. Nah ini Siti Maryam kan bukan nabi menurut mayoritas ulama, berarti peristiwa beliau bertemu dengan malaikat Jibril kemudian diberikan informasi-informasi ini kejadian luar biasa nih, masuknya kategori karomah. Pendapat yang kedua bilang enggak, ini masuknya irhas. Pernah dengar irhas? Irhas itu kejadian luar biasa yang dialami seorang nabi tapi sebelum dia diangkat jadi nabi dan rasul. Contoh, Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi dan rasul itu kalau jalan kemana-mana dipayungi oleh awan. Ini bukan mukjizat nih. Kenapa? Kan belum jadi rasul kan? Nah, ini namanya irhas. Atau nabi itu dulu, Nabi Muhammad itu kalau jalan nanti ngelewati batu, ngelewati pohon, itu dari batu, dari pohon itu, pohon dan batunya memberi salam kepada nabi. Salam untuk kamu wahai Rasulullah, salam untuk... Ini belum diangkat jadi rasul nih. Itu namanya irhas, kejadian luar biasa yang dialami calon nabi dan rasul sebelum dia diangkat sebagai rasul. Itu irhas. Nah, ada yang bilang kejadian Siti Maryam ini adalah irhas untuk Nabi Isa. Kan Nabi Isanya belum ada, baru mau dikandung sama Siti Maryam nih. Lah kejadian luar biasa yang dialami Siti Maryam itu masuk kategori irhas untuk Nabi Isa. Kejadian luar biasa yang dialami oleh seorang nabi sebelum diangkat sebagai nabi. Tapi yang paling populer dan dipilih kebanyakan ahli tafsir, kejadian ini masuk kategori karomah bukan irhas. Kenapa nggak bisa masuk irhas tuh? Karena irhas biasanya dialami nabinya langsung, bukan dialami oleh orang lain. Jadi kalau ini mau dijadikan irhasnya Nabi Isa, ya harusnya yang mengalami Nabi Isa bukan Siti Maryam. Sama kayak Nabi Muhammad tadi, yang dipayungi awan Nabi Muhammad apa ibunya? Nabi Muhammad ya. Yang diberi salam oleh batu dan pepohonan Nabi Muhammad atau orang lain? Nabi Muhammadnya gitu ya. Nah, makanya kebanyakan ahli tafsir mengatakan peristiwa ini jatuhnya adalah karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Siti Maryam ya. Oke. Berikutnya sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengatakan malaikat itu menyampaikan kepada Maryam, innallaha sesungguhnya Allah istafaki memilih kamu, wa tahharaki menyucikan kamu, wastafaki ala nisa'il alamin dan memilih kamu dari semua perempuan yang ada di alam ini. Pertanyaannya, ada 2 kali penyebutan istifa di situ. Ada 2. Yang pertama innallaha astafaki, 1. Wa tahharaki wastafaki, diulang lagi kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apakah 2 kata yang terulang ini maknanya sama atau berbeda? Saya ulangi ya. Ada 2 kata istafaki di dalam ayat itu. Innallaha astafaki, 1. Wa tahharaki wastafaki ala nisa'il. Ada 2 kali penyebutan istafaki. Nah, pertanyaannya apakah 2 kali penyebutan ini maknanya sama atau berbeda? Karena kata-katanya kan sama kan? Kata-katanya sama-sama istafaki. Maknanya sama atau beda sekarang? Itu yang jadi pembahasan juga. Nah, kita atau mayoritas ulama tafsir, mayoritas ulama Al-Quran itu mengatakan nggak ada kata yang terulang di dalam Al-Quran kok maknanya sama, nggak ada. Gitu ya. Contoh, kita misalnya baca surat Ar-Rahman, itu kan
fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang berapa kali sama Allah tuh. Ya. Itu menurut mayoritas ulama setiap kali disebut maknanya lain. Setiap kali, jadi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama sama yang kedua sama yang ketiga sama yang keempat dan seterusnya. Yang pertama maknanya lain, yang kedua maknanya lain, yang ketiga maknanya dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena sebagian mengatakan kalau diulang maknanya sama seakan-akan seperti nggak ada faedahnya kata-kata itu. Sedangkan mustahil ada di dalam Al-Quran kata-kata yang nggak berfaedah. Nah, jadi penyebutan yang berulang di dalam Al-Quran itu memiliki makna yang berbeda menurut mayoritas ulama. Begitu juga di dalam ayat ini. Ya. Jadi istafaki yang pertama dengan istafaki yang kedua itu maknanya berbeda. Kita bisa lihat pertama dari perbedaannya dulu. Yang pertama itu Allah nggak pakai tambahan apa-apa. Innallaha astafaki, berhenti. Wa tahharaki, dan menyucikan kamu. Wastafaki ala nisa'il alamin. Jadi istafaki yang kedua itu ada tambahannya. Sedangkan yang pertama tuh nggak ada tambahannya. Nah, dari situ ulama sebagian menyimpulkan bahwa istifa atau pemilihan Allah kepada Siti Maryam yang pertama itu karena Siti Maryam punya sifat-sifat baik yang beliau sandang, yang beliau miliki. Sifat-sifat itu juga dimiliki sama orang lain. Jadi Allah punya hamba-hamba pilihan yang memiliki kualitas kebaikan seperti yang dimiliki oleh Siti Maryam. Makanya Allah hanya bilang innallaha astafaki, Allah memilih kamu. Selesai. Karena kamu punya sifat baik begini. Lah sifat-sifat baik ini juga dimiliki oleh orang-orang lain yang dipilih oleh Allah. Yang kedua, wastafaki ala nisa'il alamin. Berarti Allah memilih Siti Maryam dari semua wanita yang ada di saat itu untuk dapat satu kemuliaan yang enggak dimiliki perempuan di zamannya. Yaitu Siti Maryam mengandung Nabi Isa tapi tanpa lewat proses yang normal. Ada enggak di zaman itu selain Siti Maryam yang mendapatkan kemuliaan itu? Enggak ada kan? Makanya sama Allah dipertegas, wastafaki ala nisa'il alamin. Dan Allah memilih kamu dibandingkan semua perempuan yang ada di zaman itu. Karena kalau yang pertama kualitas kebaikan yang dimiliki Siti Maryam itu dimiliki oleh orang lain menurut pendapat yang pertama. Sedangkan yang kedua itu hanya dimiliki oleh Siti Maryam. Berarti maknanya sama atau berbeda? Beda. Pengertian yang pertama begitu. Ada yang mengatakan bahwa pemilihan yang pertama innallaha astafaki itu terkait dengan awal-awal umurnya Siti Maryam dulu. Ketika kita cerita ibunya hamil, kemudian ibunya bernazar supaya anaknya jadi pelayan di Baitul Maqdis. Dan kita sudah katakan pelayan Baitul Maqdis di zaman itu adalah dari kalangan laki-laki. Ternyata lahir Siti Maryam perempuan. Diterima enggak sama Allah? Diterima. Allah pilih Siti Maryam. Ini enggak ada perempuan yang jadi pelayan di Baitul Maqdis kecuali Siti Maryam. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya Allah Subhanahu wa taala juga memilih Siti Maryam sebagai orang yang fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat perempuan yang lain itu mungkin berkegiatan, menjadi ibu rumah tangga, bekerja dan lain sebagainya. Ini Siti Maryam dipilih oleh Allah untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Maryam ini juga dipilih oleh Allah dalam bentuk Allah yang menjamin kehidupannya Siti Maryam. Itu seperti ayat yang kita baca kemarin. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ada makanan, masuk lagi ada makanan. Dari mana? Dari Allah. Jadi enggak perlu bekerja, enggak perlu ditanggung orang, enggak perlu cari kesana kesini. Allah langsung yang memilih Siti Maryam untuk kemudian diberikan rezeki langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memilih Siti Maryam untuk jadi orang yang diajak bicara oleh malaikat seperti dalam ayat ini. Yang di saat itu
kata para ulama tafsir ini ya, nggak ada orang selain Nabi dan Rasul, apalagi dari kalangan wanita, yang mereka itu diajak bicara langsung oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu juga bentuk pemilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Siti Maryam. Wa tahharaki, dan Allah menyucikan kamu. Ulama tafsir beda pendapat lagi nanti. Apa yang dimaksud menyucikan ini? Ada yang bilang disucikan dari syirik. Ada yang bilang disucikan dari keraguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan disucikan dari akhlak-akhlak yang buruk. Ada yang mengatakan disucikan dari disentuh oleh laki-laki, karena nggak pernah menikah Siti Maryam itu ya. Jadi nggak pernah berhubungan suami istri. Ada juga yang mengatakan disucikan dari haid dan nifas. Jadi Siti Maryam tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Itu bentuk-bentuk penyucian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Siti Maryam. Baru kemudian Allah tegaskan lagi, wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah pilih kamu dari semua perempuan yang ada di zaman kamu saat itu. Pemilihannya yang kedua ini adalah dipilih sebagai perempuan yang akan mengandung Nabi Isa tanpa melalui proses pernikahan yang sah sebelumnya, tanpa melalui proses hubungan suami istri. Nah, jadi antara pemilihan yang pertama sama pemilihan yang kedua itu maknanya maknanya beda. Oke, ini jelas nggak ini? Jelas insya Allah ya, jelas insya Allah. Oke. Kemudian ulama kemudian dari ayat ini juga muncul pembahasan baru sekarang. Ketika Allah bilang wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah memilih kamu dari semua wanita di alam ini, kan kalau terjemahannya begitu. Apakah itu menandakan bahwa Siti Maryam adalah perempuan paling mulia secara mutlak atau tidak? Kalau kita bilang Siti Maryam itu perempuan paling mulia secara mutlak, karena Allah mengatakan dipilih dari perempuan seluruh alam, berarti konsekuensinya Siti Maryam lebih mulia dari istri-istri Nabi. Berarti Siti Maryam lebih mulia dari anak-anak perempuan Nabi, termasuk di dalamnya adalah Siti Fatimah Az-Zahra. Berarti lebih mulia dari perempuan-perempuan solehah di umat-umat setelahnya ataupun umat-umat sebelumnya Siti Maryam. Kalau kita mengatakan begitu, konsekuensinya itu. Nah, atau kita bisa juga mengatakan enggak, yang dimaksud perempuan seluruh alam itu alam di zamannya Siti Maryam. Nah, kalau kita ikut pendapat yang kedua ini, berarti tidak menandakan bahwa Siti Maryam itu lebih mulia dari istri-istri Rasulullah, lebih mulia dari Sayyidah Fatimah, lebih mulia dari anak-anak perempuan Nabi dan lain sebagainya. Karena ada hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa pemimpin para wanita itu ada 4, misalnya kata Nabi. Maryam, kemudian Asiyah istrinya Fir'aun, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah kata Nabi. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan pemimpin perempuan di zamannya Maryam adalah Maryam. Sedangkan pemimpinnya perempuan umat ini atau umat Islam itu adalah Khadijah kata Nabi. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan hanya ada 4 perempuan yang sempurna, yaitu Maryam, Asiyah, Khadijah dan Fatimah anaknya Nabi. Para ulama lebih cenderung kepada makna yang kedua ini, bahwa yang dimaksud Siti Maryam itu adalah perempuan paling mulia di zamannya. Kenapa? Karena kalau secara mutlak menurut para ulama yang paling mulia perempuan itu adalah Sayyidah Fatimah. Sebab Sayyidah Fatimah itu merupakan bagian atau darah dagingnya Rasulullah SAW. Kata Nabi di dalam hadis, Fatimah bad'atun minni, Fatimah itu bagian dari saya kata Nabi. Nah sekarang perempuan manusia paling mulia siapa? Nabi SAW. Dan itu gak ada yang menandingi itu secara mutlak di zaman ini, di zaman dulu, di zaman yang akan datang.
manusia paling mulia itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini ada orang yang merupakan bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi paling mulianya orang, berarti ini juga nih. Kenapa? Karena bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Plus Nabi pernah ketika dalam riwayat ketika beliau mau meninggal dunia, Nabi manggil Sayyidah Fatimah, kemudian Nabi mengatakan, wahai Fatimah, kamu ridho enggak kalau kamu itu jadi pemimpin perempuan ahli surga? Menurut satu riwayat. Menurut riwayat yang lain, pemimpin perempuan seluruh alam. Nah, jadi berdasarkan hadis-hadis yang kita sebut tadi, kemudian berdasarkan penjelasan bahwa Siti Fatimah itu adalah bagian dari darah daging Rasulullah SAW, banyak ulama yang kemudian memilih pendapat bahwa Siti Maryam itu perempuan paling mulia, tapi di zamannya. Sedangkan kalau secara mutlak atau di zaman umatnya Nabi, yang paling mulia itu adalah Sayyidah Fatimah, menurut pendapat yang lain adalah Sayyidah Khadijah, ya. Tapi secara umum 4 perempuan yang kita sebut tadi, kata Nabi, ini perempuan-perempuan yang mencapai kesempurnaan. Maryam binti Imran, Asiyah istrinya Fir'aun, kemudian Khadijah, kemudian Sayyidah Fatimah, ya. Tuh. Ada satu penjelasan yang menarik juga. Kata ulama ini, kalau kita perhatikan setiap kali Allah nyebut Nabi Isa itu pasti disebut namanya Siti Maryam. Isa bin Maryam. Kadang namanya Nabi Isa enggak disebutnya Ibn Maryam. Maryamnya disebut pasti. Kenapa kok disebut terus Siti Maryam ini? Nah, ada ulama bilang karena dulu ketika ibunya Siti Maryam ini melahirkan, ibunya bilang apa? Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata yang saya lahirkan perempuan. Ya, waktu kita bahas tafsir ayat itu kita bilang seperti ada kekecewaan di dalam nada bicaranya ibunya Siti Maryam itu. Saya udah nazar nih, mau saya jadikan pelayan di Baitul Maqdis, harapannya dapat anak lagi. Loh, ternyata yang lahir perempuan, seperti ada kekecewaan. Nah, untuk menambal itu Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan anak perempuan yang kamu dapat ini enggak sama loh seperti perempuan yang lain. Selalu disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Supaya tahu kita, ini yang dulu sempat ibunya merasa gitu tuh, ini bukan orang sembarangan. Di semua ayat ketika nyebut Nabi Isa pasti namanya Siti Maryam disebut. Supaya tahu nih anak laki dulu yang kamu harapkan itu mungkin nggak jadi seperti Maryam ini yang setiap kali orang baca Quran pasti nyebut namanya, yang setiap kali orang membacakan ceritanya Nabi Isa pasti disebut namanya, gitu ya. Itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa nggak usah kecewa kamu ibunya Maryam, karena ternyata Maryam ini akan jadi orang yang punya kedudukan yang luar biasa, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Maryam uqnuti li rabbiki, wahai Maryam uqnuti li rabbiki, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu. Nah, ulama tafsir nanti membahas juga apa sih al-qunut itu, ya. Uqnuti itu masdarnya atau kata dasarnya itu adalah qunut. Ulama dalam bahasa Arab punya banyak pemaknaan terhadap kata itu. Ada yang mengatakan uqnuti atau kunut itu artinya sholat. Sholatlah kamu wahai Maryam. Ada yang mengatakan enggak, kunut itu artinya zikir dan doa, yang kemudian diterjemahkan sebagai ibadah. Maryam, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu. Ada yang mengatakan enggak, kunut itu artinya tunduk kepada Allah. Sehingga kalau kita mengambil makna yang itu, kita menafsirinya wahai Maryam, tunduk patuhlah kamu kepada Tuhan kamu. Itu juga makna kunut. Ada yang mengatakan kunut itu artinya berdiri yang lama. Itu kunut. Sehingga kata para ulama tafsir berdasarkan beberapa referensi riwayat,
Ketika turun ayat ini, setelah turun ayat ini, Siti Maryam itu kalau sholat berdirinya lama sekali, sampai kakinya bengkak, sebagian bilang sampai kakinya berdarah dan lain sebagainya. Dalam kitab yang lain dikatakan sampai burung itu hinggap di kepalanya Siti Maryam. Kenapa? Dikira kayu ini. Karena berdiri lama nggak bergerak. Ya, itu kalau kita maknai kunut artinya adalah berdiri yang lama. Tapi intinya sebetulnya kunut itu kita bisa maknai semuanya. Ya, kita bisa maknai zikir, kita bisa maknai ibadah, kita bisa maknai ketundukan kepada Allah, kita bisa maknai sholat yang itu dilakukan secara berkesinambungan. Itu namanya kunut. Ya, jadi Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan Siti Maryam, ya Maryamu uqnuti li rabbiki. Maryam, kamu beribadah terus kepada Tuhan kamu dengan sholatkah, dengan zikirkah, dengan patuhkah kepada semua perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa garis bawahi juga kata li rabbiki. Kamu beribadah li rabbiki, demi karena Tuhan kamu atau untuk Tuhan kamu. Itu kalau bahasa kita lillahi ta'ala. Saya beribadah nih, saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mau menegaskan di sini yang pertama li rabbiki itu mengenai keikhlasan. Jadi kamu ibadah, kamu sholat, kamu berdoa, kamu tunduk, tapi lakukan itu semua ikhlas karena Tuhan kamu, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi inti dari amal kita semua itu sebetulnya adalah ikhlas itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kan sudah berfirman juga di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu enggak disuruh apa-apa sebenarnya sama Allah. Mereka hanya disuruh untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dalam rangka ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih arti ikhlas itu? Mungkin kita sudah pernah bahas juga mungkin di sini ya. Ikhlas itu adalah kita enggak punya tujuan lain dalam beribadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cari ridhonya Allah, cari pahala dari Allah, cari keselamatan dari nerakanya Allah, itu semua masuk dalam kategori ikhlas. Cuma saya pengen jelaskan ikhlas sedikit. Gini, ikhlas itu bukan kita dari awal pertama beribadah udah nggak punya tujuan lain selain Allah. Susah kita mungkin kalau kayak gitu. Karena kita secara manusiawi suka nggak dipuji orang. Ya, manusiawi kita suka dipuji sama orang lain. Orang bilang kita, kamu soleh, kamu soleha, masya Allah, kamu dermawan. Senang kita dapat pujian orang. Sehingga wajar kalau ketika kita pertama kali melakukan ibadah itu masih terbersit keinginan-keinginan itu. Nah, proses kita membersihkan itu sehingga enggak tersisa niat lain selain cari pahala dari Allah, itu namanya ikhlas sekarang. Nih, saya kasih contoh. Ini air ini ada kotorannya enggak? Enggak ada ya? Nah, ini air kalau dalam bahasa Arab namanya sofi, bersih, jernih, enggak ada kotorannya. Tapi kalau kemudian air ini kemasukan kotoran itu saya keluarkan sehingga airnya kembali bersih kan? Ini dalam bahasa Arab namanya apa nih? Bukan sofi lagi, namanya kholis. Nah, bersih tapi setelah sebelumnya ada kotoran. Lah ikhlas itu dalam bahasa Arab itu artinya proses pembersihannya itu. Jadi ketika saya mengeluarkan kotoran itu, ini saya sedang ikhlas, itu sedang melakukan proses membersihkan sesuatu yang tadinya ada kotorannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW itu enggak pernah nuntut kita untuk dari awal langkah kita enggak punya tujuan selain Allah. Kita bilang tadi agak susah buat kita mungkin. Tapi yang diminta oleh Allah, yang diminta oleh Nabi, kalaupun ketika kita beribadah melakukan kebaikan masih ada niat-niat lain, pengen dipuji, pengen dilihat orang,
lakukan deh proses untuk pembersihan niat-niat itu. Lah pembersihan itu sekarang namanya ikhlas. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu yang tadinya ada kotorannya sekarang jadi bersih. Itu ikhlas tuh. Nah, Allah mengharap itu dari kita, ya. Karena Allah ini kan yang menciptakan kita. Allah tahulah kapasitas kita, kemampuan kita dan lain sebagainya. Tapi adanya proses itu, kegiatan, adanya usaha kita membersihkan amal-amal itu dari niat-niat yang buruk, itu sekarang namanya ikhlas tuh sekarang, ya. Dan amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas. Ya, kata Allah di dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai kurban, kata Allah yang sampai kepada Allah dalam tanda kutip, artinya yang diterima oleh Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, kata Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah, yang diterima oleh Allah itu adalah keikhlasan kamu. Jadi ibadah korban itu hanya prosesi aja. Tapi apakah ibadah itu sekarang diterima? Yang dilihat bukan dari besar kecil kambingnya, bukan dari besar kecil sapinya, bukan dari berapa liter darahnya yang tumpah itu dari hewan korban kita, bukan. Yang mau dinilai oleh Allah itu adalah ketakwaannya atau keikhlasannya yang ada di dalam hati kita. Makanya kita juga pasti sering dengar hadis Nabi ketika Nabi bilang, sungguhnya Allah itu enggak lihat fisik kamu, enggak lihat pakaian kamu, tapi yang dilihat Allah adalah hati kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang dilihat Allah tuh adalah hati kamu. Kenapa Allah mau lihat? Ini ada ikhlasnya enggak di dalam hatinya? Kalau ada, itu diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa amalan yang diterima adalah amal yang ikhlas karena Allah, itu adalah cerita Nabi SAW di dalam hadis yang sahih ketika Nabi menceritakan mengenai 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, kita akan sering dengar juga cerita itu, ya. 3 orang terjebak di dalam gua, mereka masuk, kemudian tiba-tiba ada batu besar yang menutupi mulut gua itu, didorong nggak bisa, digeser nggak bisa, akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Masing-masing menyebutkan amal soleh yang mereka kerjakan, yang mereka anggap bahwa saya melakukan itu ikhlas. Dan di setiap akhir doanya mereka mengatakan, ya Allah, kalau kamu tahu benar saya melakukan itu ikhlas, maka tolong ini batu digeser. Orang pertama berdoa geser, artinya diterima amalnya karena ikhlas. Orang kedua berdoa menyebutkan amal solehnya, ya Allah, kalau memang ini ikhlas karena kamu, tolong geser ini batu, geser. Berarti ikhlas, diterima oleh Allah. Orang yang ketiga juga begitu, sampai kata Nabi akhirnya mereka bisa keluar dari gua itu. Nah, amalan-amalan yang diterima oleh Allah itu adalah amal yang ikhlas itu, ya. Makanya Allah katakan, ya Maryam uqnuti li rabbiki. Kamu ibadah deh, tapi jangan punya tujuan lain. Ya, tujuannya kamu beribadah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah enggak sebutkan uqnuti lillah? Kenapa? Ya Maryam uqnuti li rabbiki. Kenapa enggak ya Maryam uqnuti lillah, ya Maryam uqnuti lirrahman, ya Maryam uqnuti lirrahim? Kan Allah punya banyak nama tuh. Kenapa Allah pilih katakan ya Maryam uqnuti li rabbiki? Karena Rabb itu di dalam bahasa Arab memiliki makna mengasuh, memiliki makna memelihara. Seakan-akan Allah mau katakan kepada Maryam, Maryam, kamu dari kecil yang ngasuh kamu itu adalah Zakaria, dan yang pilih Zakaria untuk ngasuh kamu itu adalah Allah. Kemarin kita katakan wa kaffalaha Zakaria, dan Allah menyerahkan pengasuhan Maryam kepada Zakaria. Siapa yang pilih Zakaria untuk ngasuh Maryam? Allah. Kemudian bukankah Allah juga yang memberikan rezeki kepada Siti Maryam dari arah yang enggak disangka-sangka? Dikasih makanan-makanan yang enggak musim, dikasih makanan-makanan dari arah yang enggak senormalnya orang, di dalam ruangan yang tertutup Allah kirim itu makanan. Nah, berarti seakan-akan yang mengasuh Siti Maryam benar-benar itu adalah Allah. Makanya Allah katakan ya Maryam uqnuti li rabbiki, kamu beribadah kepada Allah yang memelihara kamu sejak kamu kecil dan nanti sampai seterusnya.
Kamu masih akan dituduh begini. Siapa yang membersihkan namanya Siti Maryam? Allah. Nanti Allah jadikan Nabi Isa bicara padahal masih bayi, kan semuanya Allah itu. Nah, Allah sekaligus mau mengatakan kepada Siti Maryam, kamu beribadah bukan karena apapun, tapi jadikan ibadahnya itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nih, kamu dipilih sama Allah, disucikan sama Allah Subhanahu wa taala, kamu dapat kemuliaan yang gak dimiliki perempuan lain, kamu akan mengandung Nabi Isa, anak kamu akan jadi nabi dan lain sebagainya. Kemudian kamu saya beri kesempatan untuk bicara dengan malaikat, kamu dulu dapat makanan dan lain sebagainya, berbagai kemuliaan yang disebutkan Allah, kamu ibadah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita juga kalau beribadah itu seharusnya juga seperti itu ya. Kita ketika sholat, kita ketika baca Al-Quran, itu sebetulnya jadikan niatnya itu semua adalah syukur kepada Allah. Ketika kita sholat, banyak orang di luar sana mungkin belum dapat taufik itu untuk sholat tuh. Ya, tapi kita sama Allah dikasih taufik, digerakkan untuk sholat. Sholatnya jangan lagi jadi beban sekarang. Karena ada orang yang kayak gitu, aduh ini saya mau jalan-jalan, ini mending jalannya jam segini deh, sholat dulu. Kenapa? Biar nanti di sana nggak bingung sholat, nggak kepotong sholat dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan sholatnya ini yang mengganggu kegiatannya dia. Padahal seharusnya sholatnya ini dijadikan sebagai kegiatan yang utamanya itu. Karena ini ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Nabi Zakaria di ayat yang kemarin kita baca kan. Kata Nabi Zakaria, ya Allah kasih saya tanda dong. Kalau istri saya udah ngandung Yahya nih yang kamu kabarkan kepada saya. Kata Allah, kamu gak bisa ngomong kecuali zikir. Kenapa kok cuma zikir? Karena zikir itu salah satu ekspresi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Maryam uqnuti li rabbiki, wahai Maryam, teruslah kamu beribadah kepada Tuhan kamu, wasjudi warka'i ma'ar raki'in, dan sujudlah kamu dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Ulama tafsir itu kemudian bertanya-tanya, normalnya orang sholat itu ruku dulu apa sujud dulu? Ruku dulu. Ini tapi di ayat ini Allah bilang ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kesannya sujud dulu baru ruku kesannya. Nah, ada ulama tafsir bilang gini, itu di syariatnya dulu, syariatnya Nabi Zakaria, sholat itu gitu, sujud dulu baru ruku. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang enggak, ketika Allah bilang wasjudi itu bukan perintah untuk sholat tuh. Tapi wasjudi yang dimaksud adalah dekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kata Nabi di dalam hadis, saat-saat atau posisi seseorang paling dekat kepada Allah itu adalah ketika sujud, kata Nabi. Makanya kita dianjurkan memperbanyak doa ketika kita sujud, ya, terutama di sujud yang terakhir dan lain sebagainya. Itu karena kata Nabi itu posisi paling dekat seorang hamba kepada Allah. Jadi wasjudi menurut pendapat yang kedua ini itu bukan perintah untuk sholat, tapi perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warka'i baru perintah untuk sholat sekarang. Nah, kenapa? Karena di dalam bahasa Arab biasa digunakan kata ruku' itu juga dalam makna sholat. Kita kalau ketemu orang Arab, nanti orang Arab itu kadang suka ngomong gini, saya mau ruku 2 rakaat. Apaan ruku 2 rakaat tuh? Sholat 2 rakaat maksudnya dia. Jadi biasa penggunaan ruku dalam makna sholat. Ada pendapat yang ketiga bilang gini, wasjudi warka'i itu dua-duanya maksudnya suruh sholat Siti Maryam. Tapi wasjudi itu sholat sendiri. Warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku, itu perintah untuk sholat berjamaah. Karena ketika warka'i kan ada terusannya tuh, warka'i ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Sholat jamaah tuh
katanya para ulama. Tapi ketika wasjudi, Allah bilang wasjudi ma'as sajidin atau wasjudi aja? Wasjudi aja kan, nggak ada wasjudi ma'as sajidin. Wasjudi, oh itu suruh sholat, sholatnya sendiri. Artinya Siti Maryam suruh selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah, baik sendirian ataupun rame-rame. Ulama tafsir kemudian menyoroti lagi ayat ini. Kata ulama tafsir, Siti Maryam ini kan perempuan, betul ya? Siti Maryam ini kan perempuan, tapi kenapa perintahnya warka'i ma'ar raki'in? Raki'in itu di dalam bahasa Arab artinya sekelompok orang laki-laki yang ruku. Kalau perempuan itu namanya raki'at, sama kayak muslimin, muslimat kan gitu. Muslimin itu orang-orang muslim laki-laki, muslimat perempuan kan gitu. Jadi kalau Allah mau nyuruhnya ruku sama para perempuan, harusnya warka'i ma'ar raki'at. Tapi ini Allah nyuruhnya warka'i ma'ar raki'in. Sujudlah bersama sekelompok laki-laki yang ruku. Sholatlah bersama sekelompok laki-laki yang sholat. Ini aneh kata ulama tafsir. Siti Maryamnya kan perempuan. Kata para ulama tafsir gini, di dalam bahasa Arab kalau ada sekumpulan laki-laki dan perempuan yang melakukan hal yang sama atau memiliki sifat yang sama, itu boleh disebut hanya dengan penggunaan kata laki-laki aja. Misal ini ada sekelompok perempuan, di sini ada sekelompok laki-laki, sama-sama orang Islam kan? Nah, ini boleh saya sebut muslimin, boleh. Itu udah mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi kalau saya nyebutnya muslimat, laki-laki tidak masuk tuh. Nah, tapi kalau muslimin itu bisa mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau kita mengikuti kaedah itu warka'i ma'ar raki'in, itu Siti Maryam suruh sholat berjamaah baik dengan laki-laki ataupun perempuan. Pendapat yang kedua bilang enggak, raki'in itu dalam ayat itu laki-laki aja. Nah, keistimewaannya Siti Maryam, dia boleh berjamaah dengan kaum laki-laki. Padahal di syariat di zaman itu nggak boleh perempuan berjamaah sama laki-laki. Tapi kan Siti Maryam wastafaki ala nisa'il alamin, ini kan dipilih, beda sama perempuan yang ada pada zaman itu. Di antara perbedaannya, keutamaannya dia boleh sholat bersama jamaah laki-laki. Ya, ada juga pendapat yang mengatakan demikian. Ala kulli hal, ayat itu menggambarkan perintah Allah kepada Siti Maryam untuk terus beribadah kepada Allah dalam rangka bersyukur, dan sekaligus menguatkan Siti Maryam, karena nanti Siti Maryam kan akan menghadapi fitnah tuh. Nah, sama Allah dikasih penghiburan dulu. Ya, karena kadang orang itu nggak salah, tapi kalau semua orang nyalahkan dia kan bisa ragu dia sama diri sendiri. Jangan-jangan emang salah saya ini. Contoh paling gampang. Imam sholat berjamaah, dia ngerasa nggak salah, tapi ada 2-3 orang makmumnya dia di belakang, subhanallah. Dia aslinya yakin ini nggak salah nih saya nih, tapi ini subhanallah, subhanallah. Jangan-jangan salah bener saya. Orang bisa ragu. Lah sama Allah Subhanahu Wa Taala, Siti Maryam ditatai dulu. Siti Maryam itu dipersiapkan dulu. Kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir orang ngomong apapun soal kamu. Yang penting kamu tahu kedudukan kamu di sisi Allah. Ya, kamu itu orang yang terpilih, orang yang disucikan Allah. Kalau nanti ada orang bilang sama kamu, kamu ini perempuan nggak suci karena kamu berzina, tuh buktinya punya anak nggak ada bapaknya. Gak usah kamu percaya. Kenapa? Karena kamu dapat informasi dari Allah bahwa Allah itu toharoki, sudah menyucikan kamu. Jadi dikasih penghiburannya dulu sama Allah, supaya nanti ketika menghadapi tuduhan-tuduhan miring dari Bani Israel di saat itu, Siti Maryam gak gentar, dia gak takut, gak khawatir. Ya, itu dikasih dihibur dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang berikutnya Allah katakan begini, Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Muhammad,
itu adalah termasuk berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu. Wa ma kunta ladaihim idz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Padahal kamu nggak ada di sama mereka tuh, kamu nggak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa yang akan mengasuh Siti Maryam. Wa ma kunta ladaihim idz yahtasimun. Kamu juga enggak ada bersama mereka ketika mereka bersengketa. Nih, setelah ayat ini kembali cerita soal Siti Maryam. Nah, ulama sekarang bilang gini, ini ayat ini kok nyempil lagi, kenapa nih? Kan nyempil ini. Cerita Siti Maryam, cerita Nabi Zakaria, kembali cerita Siti Maryam. Terus tiba-tiba muncul ayat ini, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Jadi setelah ayat ini kembali cerita soal Siti Maryam. Nah, Allah lagi mempersiapkan. Ini cerita di ayat yang setelah ini itu menceritakan kelahirannya Nabi Isa kan? Nah, itu yang diperdebatkan juga oleh orang-orang Nasrani. Sekarang Allah mau kasih tahu dulu, Nabi kamu sampaikan ke orang-orang itu ya, yang kamu sampaikan dari kemarin ini soal Nabi Zakaria, soal ibunya Siti Maryam yang bernazar, soal Siti Maryam yang dapat makanan dari arah nggak disangka-sangka, soal Siti Maryam yang didatangi malaikat, itu semuanya berita gaib yang Allah informasikan kepada kamu. Saya kasih gambaran gini. Saya misalnya, saya itu bisa tahu cerita kejadian di zaman dulu. Misal soal proklamasi misalnya, saya tahunya itu gimana? Pilihannya kan 3 kan? Saya baca buku sejarah, saya hadir pada peristiwa itu, atau saya dapat cerita. Pilihannya kan itu. Gak ada pilihan yang keempat nih. Pilihannya cuma 3. Saya baca buku sejarah, saya hadir pada peristiwa itu, atau saya dapat informasi soal cerita itu. Ya. Sekarang yang mungkin terjadi pada Nabi yang mana? Nabi bisa baca, bisa menulis enggak Nabi itu? Enggak bisa. Berarti udah jelas cerita yang disampaikan Nabi soal Siti Maryam, ibunya Nabi Zakaria, Siti Maryam ketemu malaikat, udah pasti bukan hasil Nabi baca. Udah pasti bukan hasil Nabi nyontek dari buku manapun. Jadi kemungkinan pertama bisa kita eliminasi sekarang. Kemungkinan yang kedua, Nabi hadir pada peristiwa itu. Hadir enggak Nabi? Enggak juga. Itu kata Allah, wa ma kunta ladaihim idz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idz yahtasimun. Muhammad, kamu tuh enggak ada di situ waktu mereka lagi mengundi siapa yang mengasuh Maryam. Kamu juga enggak ada di situ ketika mereka lagi bersengketa, siapa nih yang paling berhak ngurus Maryam nih. Berarti kemungkinan yang kedua juga bisa kita eliminasi sekarang. Nabi enggak membaca cerita soal itu, Nabi enggak hadir di situ, pilihan yang tersisa tinggal 1. Nabi dapat informasi, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok taunya itu wahyu dari Allah, kenapa? Dari mana taunya? Karena orang-orang ahlul kitab sendiri di zaman itu enggak semuanya tahu cerita ini. Ya. Jadi di antara kemukjizatannya Al-Qur'an itu adalah Al-Quran memuat kabar-kabar umat-umat terdahulu yang merekanya sendiri, ahlul kitabnya sendiri itu enggak tahu cerita-cerita itu. Kalaupun tahu, itu yang tahu cuma 1-2 orang. Itu pun setelah mereka harus belajar lama dan lain sebagainya, baca ini, baca itu, belajar ke sana ke sini, baru tahu oh kisah Nabi Musa sama Fir'aun itu begini. Nanti harus belajar lagi yang lama dan lain sebagainya, baru oh tahu Nabi Isa itu begini. Lah Nabi enggak membaca, enggak menulis, enggak pernah merantau mondok di mana-mana, enggak pernah. Orang-orang Mekah semuanya tahu Nabi itu dari lahir sampai meninggal ya di Arab-Arab itu aja, enggak kemana-mana. Berarti informasi yang disampaikan Nabi kemungkinannya memang cuma 1, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Allah mau tegaskan itu dulu tuh di ayat ini tuh. Nah, Muhammad, semua yang udah kami sebut tadi, semua yang kamu ceritakan kepada orang-orang itu mengenai Maryam, Zakaria dan lain-lain itu,
Semuanya itu min amba'il ghaibi, itu kabar-kabar gaib yang kami wahyukan kepada kamu. Kenapa gaib? Karena tadi nggak semua orang tahu. Gaib itu apa sih? Gaib itu apa gaib itu? Gaib itu sesuatu yang tidak bisa ditangkap panca indera. Misal ya, contoh. Ini di kantong saya isinya apa ya? Amin insyaallah ya. Ini di kantong saya isinya apa? Tidak tahu kan? Gaib ini berarti. Ini gaib ini namanya. Ya, ini misalnya kalau di kantong atas ini isinya apa? Tidak tahu, gaib ini berarti. Ini di dalam peci ini rambut saya putih semua apa hitam semua apa ada putih ada hitamnya? Tidak tahu, gaib berarti. Itu namanya gaib tuh. Ya, hal-hal yang nggak bisa ditangkap oleh panca indera. Meskipun mungkin suatu saat bisa tertangkap, itu seperti Nabi ini. Ini cerita-cerita ini sesuatu yang nggak ada informasinya sebelumnya, tapi akhirnya Nabi tahu melalui jalan apa? Melalui jalan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau tegaskan itu. Kenapa? Ini karena cerita setelahnya ini lebih hebat dari yang sebelumnya. Ini setelahnya mau cerita proses kelahirannya Nabi Isa nih, yang nggak ada ayahnya, yang Siti Maryam tahu-tahu mengandung padahal nggak pernah menikah, padahal nggak pernah melakukan hubungan suami istri, dan itu yang menjadi pondasi keyakinannya orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Nah, ini sama Allah, kamu harus tahu dulu ya, ini semua yang diceritakan Muhammad ini benar loh. Ya, karena Muhammad nggak pernah belajar, Muhammad nggak pernah merantau, Muhammad nggak pernah baca, ini informasi dari Allah. Valid informasinya. Nah, yang kesana otomatis sama. Nih, yang ini nih, yang nanti akan menjadi pondasi keyakinannya umat Kristen, yang mana ternyata itu keliru. Ini yang mau disampaikan Nabi, ini juga semuanya informasi dari Allah. Jadi nggak ada alasan untuk orang-orang itu kemudian nggak percaya dengan informasi yang disampaikan Nabi. Kenapa? Karena semua kemungkinannya udah kita eliminasi tadi. Ya. Nah, makanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi rahmatullah, beliau itu pernah bilang Allah itu udah mendesain kita itu mudah mengimani Nabi SAW. Kalau ditanya, orang itu biasanya dapat pendidikan dari ayahnya. Nah, Nabi ketemu ayahnya enggak? Oh, kalau enggak ada ayahnya dari kakeknya. Nah, Nabi umur berapa kakeknya udah meninggal ketika Nabi masih kecil. Oh, dari pamannya. Ternyata Nabi berdakwah, pamannya juga ada yang enggak masuk dalam agama Islam. Nah, jadi dari mana Nabi dapat ini nih? Oh, Nabi enggak membaca, oh Nabi enggak menulis, Nabi enggak pernah merantau dan lain sebagainya. Berarti enggak ada kemungkinan lain bahwa Al-Quran ini enggak mungkin karangannya Nabi, Al-Quran ini enggak mungkin Nabi dapat inspirasi merenung di mana. Itu nulis puisi mungkin iya. Tapi Al-Quran enggak, gitu ya. Nah, itu Allah itu mendesain sedemikian rupa sehingga sebetulnya orang itu kalau mau membuka hatinya dia mudah untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah katakan, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Muhammad, kamu tuh enggak ada di situ loh ketika mereka itu melempar pena mereka siapa yang mengasuh Maryam. Jadi gini, sebagaimana yang diinformasikan Allah, terjadi perdebatan di kalangan ulama di saat itu. Kenapa? Ini semuanya rebutan mau mengasuh Siti Maryam. Kenapa kita katakan waktu itu? Karena Siti Maryam ini anaknya Imran, dan Imran di saat itu adalah pemimpinnya para ulama di zamannya, orang soleh dan lain sebagainya, sehingga semua orang ingin mendapat kehormatan untuk mengasuh anaknya Imran ini, pimpinannya mereka. Dan gak ada yang mau ngalah. Akhirnya kalau orang gak ada yang mau ngalah, cara satu-satunya untuk menyelesaikannya gimana? Diundi kan gitu ya. Kalau kita mungkin sweet atau home pimpa dan lain sebagainya, ini diundi mereka. Cara ngundinya mereka masing-masing bawa pena, atau dalam beberapa kitab lain itu seperti anak panah kecil gitu ya. Penanya jangan bayangkan pulpen gini ya. Kita kalau lihat Harry Potter itu misalnya, kalau nulis itu kan pakai ada bulunya, terus ya pena yang kayak gitu itu. Nah, itu nanti ditulisi namanya mereka masing-masing. Nabi Zakaria masuk di situ tuh. Zakaria, nanti siapa fulan,
dilempar ke laut. Yang penanya ngambang itu yang ngasuh Maryam. Si A lempar, ternyata tenggelam penanya, eliminasi. Kedua, ketiga, keempat, sampai Nabi Zakaria yang lempar, ternyata yang ngambang itu penanya Nabi Zakaria. Akhirnya Siti Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Tuh. Nah, kata Allah, semuanya itu adalah kabar gaib yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi, termasuk ayat-ayat berikutnya yang akan disampaikan mengenai kelahiran Nabi Isa. Kalau kita boleh simpulkan dari 3 ayat yang kita baca ini, yang pertama adalah bahwa orang itu kalau baik, kalau dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah itu dekat sekali. Ya. Itu Siti Maryam karena dia fokus beribadah kepada Allah, Allah bahkan kirim malaikat untuk menghibur dan menguatkan hatinya Siti Maryam. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang memang diberi kelebihan oleh Allah dan itu murni karunia sehingga kita nggak bisa iri sama dia. Kayak Siti Maryam, gimana caranya kita mau iri sama Siti Maryam tuh? Kita mau dengki sama Siti Maryam, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah yang memang memberikan karunia itu kepada Siti Maryam. Sehingga kalau kita lihat ada orang punya sesuatu yang kita nggak punya kelebihan yang kita nggak punya, kita harus tahu bahwa Allah berarti memilih dia dan nggak milih kita. Allah berarti punya tujuan kepada dia yang mungkin nggak bisa kalau itu ditujukan kepada kita. Sehingga kita nggak perlu iri, nggak perlu dengki ketika lihat orang punya kelebihan. Dan itu biasa. Ya, kita tidak perlu mempertanyakan hal-hal seperti itu karena Allah punya pertimbangannya, dalam tanda kutip punya pertimbangannya sendiri. Kenapa memuliakan si A dan tidak si B? Kenapa memilih si A dan tidak si B? Memberi keutamaan si A dan tidak si B? Kemudian yang bisa kita ambil pelajarannya juga adalah kita ini dapat banyak nikmat dari Allah, harus disyukuri, dan cara mensyukurinya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah dalam maknanya yang luas, ya, bukan ibadah dalam makna yang sempit. Dan ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kita semakin bertambah bahwa memang tidak ada yang disampaikan Nabi kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak ngarang, Nabi enggak bikin-bikin sendiri. Al-Qur'an itu memang 100% firman dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari 3 ayat itu yang bisa, beberapa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Nah, kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Nggih, monggo Bu. Bismillah. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Meneladani sifat Siti Maryam yang menjaga kehormatannya. Nah, di zaman sekarang ini kita muslimah kadang ada pilihan Habib. Jadi pengen hadir di majelis, misalnya Maulid Akbar tapi malam hari gitu Habib. Misalnya Jogja sedang kedatangan seorang Habib besar atau ulama gitu. Nah, yang terbaik bagi kita itu bagaimana Habib? Apa ada beberapa catatan, misal hadir atau kita mengikuti online gitu Habib? Terima kasih sebelumnya Habib. Ya. Penjelasan. Langsung ini Mas Sigit. Ya. Gini, kita harus tahu dulu, kita harus tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib. Ya, tapi ilmu apa yang wajib kita pelajari itu? Nah, ilmu yang wajib kita pelajari itu satu yang berkaitan dengan keimanan, akidah dan lain sebagainya. Dan yang kedua yang berkaitan dengan ibadah, fikih, ya, gimana sholatnya supaya sah, wudhunya sah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan mengenai penyucian hati, akhlak, terus penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya. Itu minimal yang kita semua harus tahu untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya itu berkaitan dengan ilmu-ilmu wajib yang harus kita ketahui. Kita harus berangkat belajar itu, ya. Bahkan
di dalam fikih ini ya, itu suami kalau dia nggak bisa ngajari istrinya, dia harus mendatangkan guru. Kalau nggak bisa juga, dia nggak boleh larang istrinya untuk datang ke majelis taklim untuk belajar ilmu yang wajib. Nah, kalau sekarang ilmunya bukan ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang sunnah aja sifatnya, nah, maka kita tinggal lihat apakah ada kemungkinan fitnah nggak di situ. Satu. Yang kedua, apakah suami kita mengizinkan atau enggak. Yang kedua. Yang ketiga, ada nggak cara lain yang kalau kita nggak ke sana kita tetap bisa dapat ilmunya, dapat keberkahannya dan lain sebagainya. Nah, kalau memang menurut berdasarkan 3 pertimbangan itu, umpamanya suami saya enggak mengizinkan, padahal ini saya mau datang pengajian loh ini Ustaz, tapi suami saya enggak mengizinkan. Loh, pengajiannya ilmu wajib bukan? Bukan, suaminya berhak enggak mengizinkan. Atau saya mau ke sana Ustaz, tapi saya ini kalau berangkat ke sana bisanya sendiri. Sedangkan ini acaranya malam, rumah saya jauh. Jangan. Nah, kenapa? Karena kalau berangkatnya sendiri, rumahnya jauh, acaranya malam, potensi fitnahnya lebih besar. Atau saya ini punya anak-anak yang harus saya urus Ustadz, suami saya ngizini, tapi kalau saya berangkat, ini anak-anak saya nanti nggak ada yang ngurus misalnya. Tapi saya juga bisa lihat dari streaming, jadi sambil dari rumah ngurus anak-anak, ngikuti dari streaming bisa. Ya sudah, berarti ada yang lebih prioritas gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak ada fitnah, suami mengizinkan, kemudian ada teman untuk berangkat ke sana, artinya kita nggak berangkat sendirian, misalnya bertiga, berempat sama perempuan-perempuan yang lain, atau didampingi sama mahramnya, itu tidak ada masalah ya. Jadi kita lihat skala prioritasnya aja lah. Sekarang ini yang harus kita prioritaskan itu yang mana? Ya, apakah datang ke situ atau ada hal lain yang jauh lebih penting dari itu, tinggal kita pilih prioritas itu. Yang penting catatannya tadi, nggak ada fitnah, suami mengizinkan, kemudian berangkatnya jangan sendiri. Ya, berangkatnya jangan sendiri, kalau bisa rame-rame sama perempuan-perempuan yang lain atau didampingi oleh mahramnya. Kalau ini terpenuhi, silahkan aja, tidak ada masalah. Ya, berangkat ke acara-acara yang seperti itu, insya Allah juga ada ilmunya, insya Allah juga ada keberkahannya ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib atas nasihatnya. Ada lagi ibu-ibu yang bertanya? Monggo. Itu yang belakang juga tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya yang saya belum paham. Satu, tentang wanita pemimpin surga. Kenapa Ibu Siti Aminah tidak termasuk wanita pemimpin surga? Dua, tolong dijelaskan ulang tentang Rasul. Untuk Rasul tolong untuk dijelaskan lagi ya. Terima kasih. Siap. Atas ilmunya. Gini, yang Rasul dulu, yang gampang dulu ya, yang Rasul dulu. Jadi Rasul itu pengertiannya adalah laki-laki merdeka yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, plus dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang dia dapatkan. Itu Rasul. Jadi dia seorang yang dapat wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang dia dapat. Atau kalau definisi yang lain, seorang yang dapat wahyu harus menyampaikan wahyunya, plus dia membawa syariat yang baru. Itu Rasul. Kalau Nabi, orang dapat wahyu tapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang dia dapat. Atau definisi yang kedua, seorang mendapat wahyu diperintahkan untuk menyampaikan tapi enggak bawa syariat yang baru. Intinya perbedaannya di situ.
Perbedaannya Rasul itu punya kewajiban untuk berdakwah, sedangkan Nabi itu nggak punya kewajiban itu bedanya ya antara Nabi dan Rasul. Nah, semua Rasul itu pasti Nabi, tapi nggak semua Nabi itu Rasul. Jadi kalau kita buat jenjangnya, misalnya seorang itu jadi Nabi dulu, nah, baru nanti ketika dia udah jadi Nabi ada kemungkinan dia diangkat jadi Rasul. Jadi semua Rasul itu awalnya dia Nabi semua tuh ya. Semua Rasul itu Nabi, tapi nggak semua Nabi itu Rasul ya. Lah yang kita kenal Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh dan seterusnya itu adalah Nabi sekaligus Rasul. Maka kita sebutnya 25 Nabi dan Rasul. Udah ya Bu ya. Jadi Rasul punya kewajiban berdakwah, Nabi enggak. Tapi semua Rasul itu pasti Nabi. Enggak semua Nabi itu Rasul. Terus yang kedua, kenapa pemimpin surga itu kok Siti Aminah kok enggak masuk? Padahal Siti Aminah kan ibunya Nabi gitu ya. Nah, karena gini, Siti Aminah itu betul dia ibundanya Nabi, seorang perempuan yang mulia benar. Tapi dia wafat dalam keadaan fatrah. Fatrah itu keadaan jeda, nggak ada Nabi dan Rasul di saat itu. Jadi setelah Nabi Isa itu nggak ada Nabi dan Rasul, kosong menurut sebagian ulama selama 500 sekian tahun, sampai akhirnya muncul Nabi Muhammad SAW. Lah orang-orang seperti Abdullah, ayahnya Nabi, kemudian Siti Aminah, kemudian Abdul Muthalib dan lain sebagainya, itu meninggal di masa kosong itu, gitu ya. Nah, masa kosong ini disebut fatrah. Fatrah itu artinya jeda, kosong gitu. Nah, orang-orang ahlul fatrah ini yang hidup di masa ini selamat semua. Jadi Siti Aminah selamat, Abdullah selamat, Abdul Muthalib selamat, karena hidupnya di masa kosong ini. Nah, orang-orang seperti Siti Khadijah, orang-orang seperti Siti Fatimah, dia hidup setelah Nabi ada, kan gitu, dan beriman kepada Nabi dan menjalankan syariatnya Nabi. Jadi punya kelebihan yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang hidup di masa fatrah ini, di masa kosong ini. Karena itu mereka yang kemudian punya keutamaan lebih, mereka yang akhirnya jadi pemimpin wanita surga. Kenapa nih? Betul, sama-sama wanitanya, sama-sama mulia di sisi Allah, tapi yang Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah dan lain-lain ini hidup di masa Nabi, beriman sama Nabi, beribadah kepada Allah dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka punya kelebihan yang nggak dimiliki oleh Siti Aminah. Tuh, karena itu mereka akhirnya dapat kemuliaan yang lebih dibandingkan orang-orang yang hidup di masa fatrah itu, di ahlul fatrah itu. Itu kira-kira alasannya begitu tuh ya. Tapi orang-orang ahlul fatrah selamat semua ya. Makanya kita, ayah ibunya Nabi itu masuk surga atau enggak? Masuk surga. Kenapa? Karena hidup di masa fatrah ini. Sedangkan kata Allah di dalam Al-Quran, Allah enggak mungkin ngazab orang kecuali Allah udah kirim Rasul. Lah orang-orang di masa fatrah ada Rasulnya enggak? Ada, berarti enggak diazab, selamat mereka berarti. Gitu ya. Kira-kira gitu Bu alasannya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Ada lagi Ibu? Ada. Monggo silakan Bu. Assalamualaikum ya Habib. Mohon izin bertanya. Ini yang melihara kucing waktu itu? Iya. Iya betul. Iya, saya ibu kucing. Gini Habib, mungkin saya bertanya sedikit tentang manusia di zaman sekarang ya, termasuk saya. Kalau kita melihat mendengar cerita Siti Maryam yang terpilih karena hatinya yang begitu baik, apakah itu memang dari keturunannya atau memang karena Allah? Terus yang sekarang ini yang saya hadapi ya, banyak yang tidak suka sama saya karena iri hati, dengki, ya banyak yang saya merasa bahwa mereka tuh nggak suka sama saya.
saya nggak tahu apa gitu. Kadang-kadang saya berpikir salah saya apa ya, kok mereka nggak suka sama saya itu kenapa ya, tiba-tiba nggak mau salaman, nggak mau senyum, padahal kita satu majelis gitu. Apakah hati yang seperti itu memang keturunannya atau memang lingkungannya atau memang dari sononya gitu bahasa saya. Seperti ya itu. Gini, nggak ada hubungannya sama keturunannya sebetulnya, karena saya kasih contoh. Abu Jahal itu jahat nggak dia? Jahat ya, tapi anaknya jadi sahabat Nabi. Nah, dulu orang suka ngebully anaknya Abu Jahal nih. Ini Allah anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Nabi dengar itu marah tuh Nabi. Apa Abu Jahal udah selesai, itu urusannya dia, tapi sekarang anaknya ini jadi orang muslim, jadi sahabat Nabi, baik dan lain sebagainya. Jadi bukan dari itu. Itu semua dari yang pertama jelas taufik dari Allah ya, hidayah dari Allah itu jelas. Dan yang kedua ada keinginan enggak kita untuk punya hati yang bersih, punya akhlak yang baik. Kita enggak boleh kalau kita misalnya bilang saya emang orangnya gitu, nggak bisa tuh kita bicara gitu. Kenapa? Terlalu banyak bukti bahwa orang yang tadinya buruk ternyata berubah jadi baik. Saya kasih contoh. Sayyidina Umar bin Khattab itu dulu bencinya sama Nabi luar biasa. Bahkan masuk Islamnya itu setelah keluar dari rumahnya geret pedang mau bunuh Nabi itu. Di hari yang sama itu dia mau bunuh Nabi, tapi dapat hidayah dari Allah. Setelah masuk Islam yang terjadi apa? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kamu lebih saya cintai dari ayah saya, anak saya, harta saya, bahkan dari diri saya sendiri. Ini orang yang tadinya bencinya luar biasa sama Nabi, jadi orang yang paling cinta sama Nabi. Berarti bisa berubah enggak? Bisa. Jadi enggak bisa kita beralasan, ya kamu terima dong, saya orangnya emang gini. Ya, kamu emang gitu, emang nggak mau berubah gitu maksudnya berarti. Karena kalau mau berubah bisa. Dan itu banyak sahabat Nabi itu yang dulunya benci sama Nabi, tapi begitu masuk Islam jadi cintanya sama Nabi itu banyak, luar biasa. Artinya bisa berubah. Ya. Tinggal kita mau atau enggak tuh. Ya. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk punya hati yang bersih, punya akhlak yang baik dan lain sebagainya. Yang membedakan ada yang mau usaha supaya hatinya bersih, ada yang nggak mau, itu aja yang membedakan. Saya pernah dengar satu orang ceramah menceritakan kisahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini pernah dicaci maki sama orang, diem aja nggak dibalas. Pas orangnya selesai nyaci maki beliau malah tanya gini, kamu punya kebutuhan apa, saya bantu ya, katanya. Kamu punya hajat apa? Dalam versi yang lain, itu orang yang nyaci maki dikasih uang malahan sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dalam versi yang lain, Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, keburukan saya yang kamu nggak tahu masih lebih banyak dari itu. Nah, terus yang ceramah itu, yang cerita itu bilang gini, kita jangan bilang, ya itu kan Sayyidina Ali Zainal Abidin, bedalah sama kita. Loh, manusia apa bukan Sayyidina Ali Zainal Abidin? Manusia. Makan sama kayak kita? Makan. Tidur sama kayak kita? Sama kayak kita, manusia sama. Nabi bukan dia? Bukan. Kita Nabi? Bukan. Sama berarti kayak dia. Apa yang bedain kita sama Imam Ali Zainal Abidin? Beliau mau susah payah menyucikan hati, mau susah payah memperbaiki akhlak. Kita nggak mau, itu aja bedanya. Berarti bisa enggak kalau kita mau? Bisa. Ya udah. Termasuk ketika ada orang nggak suka sama kita. Nah, itu ajang tuh, momen buat kita tuh sekarang untuk memperbaiki hati kita. Bisa enggak kita nggak sangka buruk sama dia tuh? Ya, nanti di Risalah Mu'awanah itu kan ada kajian Risalah Mu'awanah ya. Nah, nanti di Risalah Mu'awanah itu ada bagian gini. Mungkin sudah sampai, wallahu a'lam. Ada bagian gini. Seburuk-buruknya orang itu adalah yang bersangka buruk sama orang lain yang lagi melakukan kebaikan. Contoh, kita lihat ada orang sholat terus nangis, dia lagi sholat, alah acting ini. Hah? Padahal lagi ngapain dia? Sholat itu kebaikan bukan? Ini orang melakukan kebaikan tapi kita tetap bersangka buruk.
Atau kita lihat orang sedekah, alah riya paling. Sedekah kebaikan bukan? Tapi kita bersangka buruk. Kata Imam Haddad di kitab itu, sangka buruk yang semacam itu tidak muncul kecuali dari orang yang memiliki nurani batin yang busuk. Bukan cuma kotor ini, busuk. Kenapa? Karena orang berbuat baik tapi dianya sangka buruk. Di kitab yang sama Imam Haddad ngasih perbandingannya. Kita kalau diperlakukan buruk sama orang, bisa enggak kita sangka baik sama dia? Contoh. Tadi misalnya ya, mama saya kesini ketemu Mas Sigit misalnya. Saya mau salaman gini, ternyata Mas Sigitnya pergi, enggak jabat tangan saya. Kalau saya orang yang berhati buruk, saya akan mikir gini, sombong Mas Sigit sekarang. Lihat enggak bakal saya sapa lagi besok-besok. Kalau punya hati yang buruk. Tapi kalau saya mau punya hati yang bersih, ketika saya ngulurkan tangan Mas Sigit ngeloyor pergi, saya harusnya mikir gini, nggak lihat kali. Nah, punya kan pilihan itu kan, nggak lihat kali waktu saya gini tadi. Atau ada keperluan mendadak mules kali, makanya buru-buru kamar mandi. Atau punya pikiran mungkin lagi penuh pikirannya, jadi saya gini ini nggak fokus karena memikirkan hal yang lain. Atau kita kasih salam, assalamualaikum, nggak jawab, nggak dengar kali. Banyak kan pilihan itu sebetulnya. Nah, kita selalu punya pilihan itu tuh. Mau membersihkan hati bisa, mau jadi punya orang yang hatinya bersih seperti Siti Maryam, seperti ulama-ulama yang kita sering dengar, seperti Nabi, bisa. Asal kita mau, termasuk sama orang yang kita anggap nggak suka sama kita. Itu momen paling berharga tuh. Karena saat itu sekarang kita bisa menghancurkan hawa nafsu kita juga bisa mendidik hati kita sekarang. Jadi malah lumayan Bu. Ya dapat momen banyak tuh untuk bersihkan hati itu. Siap. Kirim salam sama kucing-kucingnya ya. Ada lagi ibu yang mau bertanya? Ada lagi? Lagi musyawarah ini Mas Sigit. Boleh, nih. Monggo silakan. Ya. Nanti sambil rapat, enggak apa-apa sambil tanya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Gini Habib, saya tuh punya anak angkat. Saya bawa dari Papua. Saya aslinya dari Papua. Udah 10 tahun sekarang ini. Saya ambil dari umur 3 tahun. Sekarang dia udah 13 tahun. Tapi makin kesini anak ini makin nakal, anak perempuan. Makin nakal sampai titik kemarin itu saya dipanggil di sekolah. Saya hatinya tuh kaget saya. Ibu gurunya WA, ini menyangkut ibu dan Zahira. Saya tuh, aduh kenapa ya? Nah, tapi saya sudah tahu anak ini sehari-harinya di rumah itu paling sering itu mencuri, paling sering itu bohong, pokoknya itu hampir tiap hari. Sudah saya bicara dari hati ke hati di meja makan, saya bilang kalau kamu nggak pintar sudah nggak apa-apa nak, tapi kamu baik aja itu Umi sudah senang, baik aja gitu. Tapi kalau saya bicara itu dia cuma kayak ya dengar aja, tapi selalu curi uang yang paling jelas. Nah, kemarin itu saya dipanggil ke sekolahnya, gurunya itu menjelaskan kalau Zahira itu habis ambil uang dan semua teman-temannya itu dalam 3 minggu ini, bulan September ini dia itu bagi uang ke teman-temannya. Saya memang kehilangan uang dalam 1 bulan ini sekitar 3 jutaan. Tapi saya diem karena saya tidak tahu mau bilang apa lagi. Saya mau mukul anak ini, saya tidak tangkap basah, tapi sering saya dapat uang di dalam bukunya. Akhirnya guru itu kemarin manggil dan guru itu menjelaskan bahwa anak-anak yang dikasih uang ada yang takut, ada yang sudah belanja. Dan anak-anak ini lapor ke orang tuanya masing-masing. Nah, orang tuanya dengan baik sampaikan ke gurunya untuk menyampaikan bahwa Zahira seperti ini, ngasih anaknya uang 100.000 kan takut uang segitu besar, nggak mungkin ini anak punya uang segitu. Akhirnya ibu itu nyampaikan ke saya, banyak 1 jam kami berbicara, saya cerita juga dari hati ke hati. Ada uang yang dikembalikan sudah receh-receh, yang sudah pecah-pecah lah, masih dalam plastik sampai sekarang. Saya tuh sampai nggak bisa sentuh uang itu gitu, kayak kaget, kayak saya sudah nggak mau ambil.
Terus saya nggak tahu mau bagaimana, saya marah sekali sama anak ini, tapi saya juga takut kalau melukai. Ini solusinya seperti apa? Anak yang kami ambil dari kecil, saya ambil dari kecil, saya didik, saya mau bawa ke sini sekolah untuk jadi anak baik, tapi sulit sekali. Nah, kelihatannya akhlaknya ya, kalau dia dari sana, aslinya dari sana, itu sulit sekali saya untuk merubahnya. Gitu. Ya, ini ada hal-hal yang kita bisa tangani sendiri, ada hal-hal yang kita nggak bisa tangani sendiri, ya. Tapi sebelum saya masuk ke situ gini, ini umum aja, tidak menuju ke ibu siapa bu, saya panggil ibu kucing nggak enak. Ibu siapa? Ibu Ani. Nah, ini nggak khusus untuk Ibu Ani ya, ini untuk kita semua. Kita ini kalau menasehati orang itu ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, jangan punya target orang itu berubah karena nasihat kita. Karena kalau kita nasihatin orang, ternyata orangnya nggak berubah sebab nasihat kita putus asa nanti. Nah, jadi yaudah, saya punya kewajiban nasihati dia. Dia mau terima atau enggak itu urusannya Allah. Karena hidayah kan dari Allah ya. Nah, kita kan cuma disuruh nyampaikan. Nabi aja kata Allah dalam Al-Quran, tugas kamu cuman sampaikan aja itu. Nah, jadi kita jangan punya target itu yang pertama. Yang kedua, nanti di Risalah Mu'awanah itu juga insya Allah nanti sampai situ juga itu. Nah, kita kalau menasehati orang, pilih waktunya yang tepat, penggunaan kata-katanya yang tepat. Mungkin selama ini kita nasehatin orang tuh kok nggak masuk nasihat kita ke dia, mungkin kita timingnya nggak pas, mungkin pemilihan kata-katanya nggak pas dan sebagainya. Misal contoh umpama ini, ada orang ribut di pengajian ini padahal kita lagi konsentrasi tapi dia berisik sendiri misalnya. Saya panggil ke sini, terus saya marahin dia, kamu berisik gini. Yang saya sampaikan betul nggak? Bener kan, memang dia buat berisik, tapi kan caranya salah, pemilihan kata-katanya salah, timingnya salah, karena saya menasihati dia di depan segini banyak orang, yang ada bukannya sadar dia, besok sini bawa drum band bisa-bisa tuh, nah, tambah parah di sini. Kenapa? Karena timingnya nggak pas saya nasihati dia. Nah, itu kita perlu perhatikan juga, mau nasihati anak, mau nasihati istri, mau nasihati suami, mau nasihati siapapun, itu harus dilihat itu yang pertama. Untuk bahan koreksi kita semua aja ya, untuk bahan koreksi kita semua. Nah, kembali ke yang sini tadi, yang pertama jelas didoakan, itu udah jelas ya. Cuman saya kepengen bilang gini, ada hal-hal yang kita nggak bisa selesaikan sendiri. Ya, itulah gunanya Allah itu kasih orang macam-macam kepintaran. Kita mungkin nggak bisa tuh menggali kenapa dia mencuri, kenapa dia akhlaknya begini, kenapa kok bikin masalah. Kita mungkin nggak bisa menggali itu, tapi ada orang yang sama Allah dikasih ilmu bisa menggali itu, namanya psikolog. Nah, tuh psikolog itu belajar untuk itu dia. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa tangani sendiri, berarti mungkin sudah waktunya kita meminta bantuan orang lain. Bawa coba ke psikolog. Nah, iya, ya. Berarti kita tidak bisa selesaikan itu sendiri berarti.
Gitu loh. Sudah waktunya minta bantuan. Entah minta bantuan sama, jangan sama ustadz lah kalau saran saya. Astagfirullahaladzim, bukan saya. Ini padahal ngomong ustadz ini ya. Tapi ustadz ini juga ada bagian-bagiannya. Ini hal-hal seperti ini bukan ranahnya ustadz ini. Paling banter ibu suruh sabar, suruh doakan, dikasih amalan baca ini, belum tentu mujarab juga kadang-kadang. Tapi cari bantuan yang memang profesional di situ. Misalnya tadi ternyata sudah ke psikolog, atau ternyata di tempat asalnya dia ada komunitasnya itu, coba ke sana, hubungi orang sana gimana, dia mungkin punya kasus-kasus yang mirip. Saya kira udah waktunya itu, karena kalau sendiri mungkin sudah tidak bisa itu kita menghadapi itu sendiri ya. Ya dimusyawarahkan seperti yang di belakang tadi itu. Dimusyawarahkan sama orang-orang yang sekiranya mungkin ngerti hal-hal seperti ini. Minta dari sisi psikologisnya, terus komunitas yang di sana itu apa sarannya, mungkin mereka punya saran. Oh itu biasanya karena gini, kita pernah ngadapi kasus gini, sebabnya ini, membaiknya karena ini. Itu dilakukan aja, gitu ya. Sambil didoakan, tetap didoakan. Tapi mungkin perlu menempuh jalan-jalan yang seperti. Kalau seandainya ini kayaknya enggak ada pilihan lain, saya enggak bisa bertanggung jawab ini di sini, mungkin harus diserahkan ke komunitas itu lagi. Ya kalau memang itu pilihan yang terbaik, enggak ada salahnya juga ya. Selama kita memang melakukan itu demi kebaikannya anak ini juga, gitu saya kira ya. Wallahu a'lam. Rapatnya sudah selesai? Jadi enggak jadi? Sudah cukup ibu-ibu? Oh enggak jadi ini, sudah musyawarahnya lama betul kan? Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Ini saya bacakan pertanyaan yang masuk Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Assalamualaikum. Di surah ini diceritakan kisah tentang Siti Maryam dan Nabi Zakaria. Dan ini disampaikan tadi di ayat 44, itu adalah sebagian berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, apa sebetulnya tujuan atau hikmah ya disampaikan ayat ini kepada Nabi Muhammad tentang kisah-kisah ini? Apakah ada hikmah yang bisa diambil kita sebagai umatnya, Habib? Ya, kalau kita sebagai umatnya seperti kesimpulan kita di akhir tadi ya, itu beberapa pelajaran yang kita mungkin bisa ambil. Cuman kalau pertanyaannya kenapa Allah mengabarkan itu kepada Nabi Muhammad, padahal ini termasuk berita gaib dan lain sebagainya, karena orang-orang ahlul kitab di zaman itu biasa ngetes Nabi. Nah, jadi misal cerita soal Ashabul Kahfi itu awalnya jawaban. Nah, jadi ada orang-orang ahlul kitab yang dia itu ngomong sama orang-orang kafir di saat itu, kamu coba tanya sama Muhammad 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama soal ruh, pertanyaan kedua soal Dzulqarnain, pertanyaan ketiga soal Ashabul Kahfi. Kata dia, kalau dia jawab semua berarti bukan nabi. Kalau dia jawab sebagian yang sebagian enggak dijawab berarti nabi dia. Nabi ketika ditanya soal ruh enggak dijawab sama Nabi. Kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusannya Allah, kamu enggak dapat ilmu kecuali sedikit. Yang Ashabul Kahfi dijawab, yang Dzulqarnain dijawab. Jadi ini sebagai tadi salah satunya kemukjizatannya Al-Quran karena menginformasikan berita-berita dari umat-umat terdahulu. Kemudian sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang non-muslim yang disampaikan kepada Nabi, karena tujuannya mau ngetes, tahu nggak Nabi Muhammad soal itu. Dan kadang juga sebagai klarifikasi, gitu ya. Kadang ada cerita-cerita yang dari ahlul kitab itu versinya versi yang ada unsur merendahkan para nabi terdahulu. Nah, Nabi kemudian datang dikasih wahyu sama Allah cerita-cerita semacam ini untuk mengklarifikasi bahwa enggak, versi kamu itu keliru, yang benar itu begini. Itu beberapa hikmahnya kenapa diceritakan kisah-kisah ini, selain tentunya ada pelajarannya seperti yang tadi kita sebut itu ya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bib. Alhamdulillah ini yang sudah masuk pertanyaan sudah habis semua untuk dibahas, dan mungkin ada kesimpulan atau tambahan dari materi hari ini. Dipersilahkan Bib sekaligus minta doa dari panjenengan untuk menutup majelis ini. Ya, insyaallah kalau kesimpulan dan lain sebagainya tadi kita udah sampaikan, insyaallah ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana fadlan wa ihsana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma tub 'alaina taubatan nasuha wa zakkina biha jisman wa qalban wa ruha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua, rizki, pemahaman, dan juga bisa mengamalkan hikmah-hikmah dari materi kajian pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insyaallah akan kita lanjutkan majelis ini di kesempatan yang akan datang, yaitu setiap pekan keempat setiap bulannya. Dan mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa di akhir majelis di kertas yang sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa khilla atqiya'a ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa qirra birridha minkal uyun wa qadi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana ruslul manun waghfir ustur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bikitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kiramish syurafa wa alas sahbil masabikhil ghurar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla khawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa fir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli sulli salla wa salam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tashish sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Demikian banyak kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.